Selamat siang semuanya. Pertama-tama kita puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kita bisa bertemu dalam proses belajar mengajar. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya adalah Peteroni Duru, SOM MKOM, dan saya adalah dosen tetap di Universitas Dharma Medan, dan saya ditetapkan di sini sebagai dosen prodi manajemen informatika. Mata kuliah yang saya suruh adalah manajemen informasi di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa RPS yang saya susun dengan tujuan untuk menyelesaikan beberapa pertemuan-pertemuan kita nanti ke depannya. Teman kita untuk menjalankan proses belajar mengajar. Jadi RPS yang pertama adalah bentuk pengantar, yang kedua nanti adalah definisi, yang ketiga adalah tujuan kenapa kita mempelajari manajemen sistem informasi, yang keempat nanti adalah mempelajari tentang sistem, dan yang kelima adalah tentang informasi, dan keenam adalah data, dan ketujuh nanti kita mempelajari hanya bagaimana perancangan sistem informasi, dan yang kesembilan nanti kita mempelajari perancangan flowchart dokumen, dan ke-10 kita mempelajari BFD, dan ke-11 kita mempelajari BFD level 1, level 2, dan ke-12 nanti kita mempelajari diagram konteks, dan ke-13 kita mempelajari nanti UML, memodelkan sistem, dan kita mempelajari nanti use case diagram. Ada beberapa lagi nanti untuk pertemuan ke-14, yaitu diagram, dan juga membuat sebuah sistem akademik untuk contoh kasus. Ya. Jadi itu saja tentang RPS kita. Adalah tujuannya adalah supaya Anda memahami atau mahasiswa mampu memahami bagaimana cara memanajemenkan sebuah sistem informasi, dan bagaimana cara membuat sebuah sistem informasi akademik. Itulah keluaran dari RPS kita ini nanti. Jadi mulai dari sekarang kita akan membahas sesuai dengan RPS. Dan ada juga kemampuan-kemampuan yang didapatkan. Jadi materi kita itu adalah Unified Modeling Language, jadi UML ya. Jadi UML itu adalah bahasa pemodelannya. Jadi pemodelan sistem itu sebenarnya hampir sama dengan perancangan sistem, di mana perbedaannya adalah kalau dia perancangan itu kita menggunakan yang namanya flowchart, dan kalau dia misalnya UML itu kita menggunakan bahasa pemodelannya. Kita memodelkan dan merancang itu ya, jauh beda ya dengan memodelkan. Memodelkan ini adalah ada gambar ataupun struktur yang sudah disusun, ditetapkan dalam memahami sebuah alur sistem. Itulah dia pemodelan. Jadi pemodelan dan UML ini adalah banyak mata kuliah yang mempelajari, terutama jurusan sistem informasi itu ada analisis sistem informasi, ada manajemen sistem informasi, dan ada sistem informasi. Dan membuat sebuah sistem informasi ini bukan pekerjaan yang mudah ya, tapi ini pekerjaan yang sulit. Kenapa? Harus kita pahami dulu bagaimana manajemen sistem informasi, ya, kemudian apa itu sistemnya, dan datanya kita harus pelajari juga, dan apa tujuan yang kita capai ya terhadap pembuatan sebuah sistem informasi. Jadi kita membuat sebuah sistem informasi ataupun sistem itu pasti punya gambaran. Nah, ibaratnya lah kalau kita misalnya membuat sesuatu, ya, merancang sesuatu, itu pasti ada gambaran sama kita sebelum kita membuatnya. Ya,
Sama halnya penelitian, berarti ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini adalah berarti hasil yang kita capai nanti ketika kita mau menyelesaikan masalah. Kita buat kerangka berpikir artinya supaya bisa sampai ke dalam rangkaian berpikir yang kita tentukan ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram konteks penginputan KRS, yang dimana terdapat 4 entitas dan 1 proses, yaitu entitas pertama ada mahasiswa, entitas kedua ada sekretariat, entitas ketiga ada dosen, dan entitas keempat ada ketua jurusan, dan 1 proses yaitu sistem informasi akademik. Mahasiswa menyerahkan berkas registrasi KRS ke bagian sistem informasi akademik. Lalu sistem informasi akademik menyerahkan daftar nilai ke bagian sekretariat. Dan sekretariat menginput data mahasiswa, menginput data dosen, menginput data mata kuliah, menginput data kelas, dan mengupdate nilai ke database, lalu diserahkan ke bagian sistem informasi akademik. Dan sistem informasi akademik menyerahkan bukti data perwakilan, format pengisian nilai, format absensi mahasiswa ke bagian dosen. Lalu dosen menyerahkan berkas nilai dan update nilai pada Excel ke bagian sistem informasi akademik. Lalu sistem informasi akademik menyerahkan ke mahasiswa yaitu KHS, KSM, dan nilai transkrip. Lalu sistem informasi akademik menyerahkan laporan data mahasiswa, laporan data dosen, laporan data kelas, laporan nilai KHS, dan laporan nilai transkrip ke bagian ketua jurusan. Baik, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Paulina Jawa, NPM 22130027, kelas TSM 2201. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kami, yaitu proses sistem diagram konteks dan DFD penginputan kartu rencana studi. Ada DFD level 0 atau 0 penginputan KRS, mahasiswa, mata kuliah yang dikontrak, persetujuan KRS oleh dosen pembimbing, kartu rencana studi, kartu hasil studi, transkrip. 1. Kontrak mata kuliah, KRS, persetujuan KRS mahasiswa, KRS mahasiswa disetujui. Kedua, input nilai mahasiswa, data mahasiswa, data nilai mahasiswa. Ketiga, laporan nilai, ada nilai mahasiswa. Baik, itu saja, terima kasih.